Oke, halo teman-teman. Hari ini kita sudah masuk di part 7. Untuk pembahasan kita pada video kali ini, kita akan membahas mengenai explode dan implode. Sebelum kita mulai ya teman-teman, jangan lupa di subscribe. Oke, sudah ya. Apa sih explode dan implode itu? Jadi explode dan implode itu adalah sebuah fungsi yang menurut saya sangat berguna ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin memecah sebuah kalimat ya, atau memecah sebuah string, teman-teman bisa menggunakan tadi fungsi yang namanya explode. Dan ketika teman-teman ingin menggabungkan, jadi explode itu kita pecah menjadi array ya. Nah, contoh kayak gini ya, saya langsung saja contohnya biar tidak terlalu berbelit-belit. Misalnya di sini ada teks ya kayak gini ya, namanya ya saya. Oke, kayak gini format ya misalnya ya. Ketik misalnya, ketik nama, oke spasi nama ya, formatnya kayak gini ya. Ketik nama spasi nama, misalnya namanya adalah Azwar, kemudian gini ya, ketik nama spasi nama ya. Oke, gini misalnya teman-teman di sini ada sebuah SMS ya, contohnya ya, kita membuat sebuah SMS gateway. Misal formatnya itu adalah kayak gini, nama, pagar ya, crash, nama, alamat, kemudian jenis kelamin dan umur. Jadi ini ya contoh SMS-nya. Misal di sini bunyi SMS-nya itu kurang lebih seperti gini. Saya ubah ya, sorry ya, ini saya kesampingkan dulu. Ketik daftar ya, daftar. Oke, formatnya kayak begini ya, daftar, kemudian nama, alamat, dan umur. Jadi nanti format ini kita akan pecah, yang kita ambil hanya data ini, dan nanti nama, alamat, jenis kelamin dan umur ini bisa kita ambil datanya satu persatu ya. Artinya datanya bisa kita ambil nama saja, umur saja, atau jenis kelamin saja. Oke, jadi cara ini adalah kita menggunakan fungsi namanya explode ya. Caranya kayak gini ya. Misal di sini sudah ada ya datanya, namanya mirip ini ya, daftar, tetapi di sini kita ganti namanya menjadi misal Azwar, kemudian alamatnya kota Bau-Bau ya kayak gini, jenis kelaminnya pria, umurnya misal 32 tahun ya kayak gini. Saya ingin memecah namanya ya, saya ingin ubah ini, saya pecah ya. Jadi kita gunakan fungsi yang namanya explode ini ya, pecah data ya, misalnya namanya variabel pecah data, kita panggil explode. Oke, di sini ada spasinya. Spasinya siapa sih? Spasinya adalah daftar spasi ya. Jadi spasi atau pemisahnya adalah spasi kemudian teks ya kayak gini. Oke, ini untuk ini daftar satu ya, ini untuk pendaftar satu ya gini. Ini pendaftar satu, sorry ya, saya tulis pendaftar satu kayak gini. Oke, sekarang saya ingin ambil ya, kita bisa, ini sudah pecah ya. Jadi ketika kita pecah, ini sudah berubah jadi array. Ini indeks pertama, ini indeks kedua, ini indeks ke0, dan ini adalah indeks ke1. Misalnya saya ingin cetak daftar ya, kayak gini ya, dengan saya echo pecah data ya, pecah data 0, karena ada dua buah data yang kita pisah ya. Sekarang kita coba tampilkan set, maka yang ada di datanya adalah daftar ya. Ketika teman-teman ganti ini menjadi 1 dan kita cek lagi datanya, maka akan Azwar kota ya, karena tadi di sini pakai spasi ya di sini. Ini ya, gini, harusnya kayak gini ya, spasinya 2 kali ya untuk memisahkan. Jangan spasi ya, kita pakai garis miring daftar. Oke, jadi nanti spasinya adalah
garis miring kayak gini. Oke, ini ya. Oke, sekarang di sini saya ingin memecah lagi ya. Saya ingin mengambil datanya, nama kota, nama, alamat, jenis kelamin, dan umur ya, kayak gini ya. Sekarang kita sudah pecah ya, kita sudah dapatkan satu buah data. Ini data ya, oke ya, gini ya. Sekarang kita pecah lagi datanya menjadi get detail ya, misalnya get detail atau get data ya, data diri ya, kayak gini, data diri. Oke, sama ya, kita pakai fungsi explode. Kemudian spesiasinya apa? Spesiasinya itu adalah tanda pagar ya, kayak gini, dan diambil dari data. Oke, kayak gini ya. Sekarang kita sudah dapat data yang baru ya. Misal saya ingin tampilkan datanya ke dalam tabel ya. Tabel, kemudian tr, oke, td, nama, kayak gini ya. Kayak gini, kemudian begini dan gini. Namanya adalah kita tinggal masukkan saja PHP, data diri, ada nama, ada di indeks ke 0 ya, jadi teman-teman cukup tulis 0. Oke, kayak gini ya. Kemudian kita tr lagi, kita copy, alamat diganti dengan indeks ke 1. Oke, kemudian saya ingin taruh umur di atas ya. Ini umurnya ada indeksnya 1, 1, 2, 3 ya, ada indeks, berarti ada indeks ketiga ya. Umur ada indeks ketiga, dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Saya taruh di bawah ya. Ini jenis kelamin ada di indeks kedua. Sekarang kita cek set, maka langsung nama, alamat, dan jenis kelamin. Oke, ini untuk pendaftar pertama ya. Kalau misal ada 2 orang pendaftar, set kayak gini. Pendaftar kedua ya, teman-teman cukup gantikan saja ini menjadi pendaftar kedua. Maka misal Azwar Buton ya untuk pendaftar kedua. Oke, kita refresh, maka datanya berubah menjadi pendaftar kedua ya di sini, sorry. Saya sini Azwar Buton misalnya. Oke, maka datanya berubah menjadi pendaftar kedua. Kalau teman-teman ingin berubahkan menjadi beberapa data, nanti teman-teman buat saya fungsi ya, biar teman-teman tidak menulis kode ini berulang kali. Oke, kemudian ini adalah fungsi explode ya. Sekarang ada juga namanya fungsi implode. Apa sih fungsi implode itu? Jadi ini adalah untuk memecah teks menjadi array. Kalau untuk implode adalah kebalikannya, memecah array menjadi teks, menggabungkan array menjadi teks. Contohnya kayak gini ya, kita pakai hr. Oh ya, ini ya. Oke. Gini. Biar ini kan lihat ya. Kita akan praktekkan fungsi yang tadi yang include dan recur ya. Ini kan masih kosong ya. Tabel ya, tidak ada HTML utuhnya. Jadi caranya kita buat HTML utuh ya di sini. Misal ini adalah HTML hit ya, kayak gini. Oke, PHP. Untuk HTML hit isinya adalah fungsi, PHP ya, gini. Kita praktekkan ya tadi. Fungsi, bukan HTML komponen namanya ya, HTML komponen, kayak gini ya. Misalnya ini adalah fungsi hit ya, kayak gini. Ya, untuk hit ya, datanya kita return lagi HTML. Oke, kemudian hit, ditutup hitnya gini ya. Kemudian detailnya yaitu adalah kita pakai parameter ya di sini, detail. Oke, sini ketika kita tambahkan detail ya. Oke, kayak gini ya. Kemudian body ya, kayak gini body. Jadi karena body isinya adalah yang di dalam tadi, kita giniin saja. Kemudian fungsi footer ya, atau ini fungsi pembuka. Ini pembuka. Ini adalah fungsi penutup.
Oke, kayak gini. Untuk penutupnya langsung saja kita return balas dari si body tadi ya, kayak gini. Body ini ya, jadi sudah ada dua buah fungsi. Yang pertama kita pasang di sini, include dulu ya, jangan lupa ya, di include fungsi ya, bukan fungsi, HTML komponennya kayak gini. Oke, sekarang teman-teman tinggal tambahkan di sini, kita tambahkan ya PHP. Kemudian tadi namanya adalah pembuka ya, fungsinya namanya pembuka. Dalam pembuka ada titelnya itu adalah belajar apa ya tadi namanya, explode dan implode ya, kayak gini ya. Oke, sedangkan di bawah adalah penutup ya, gini, PHP penutup. Oke, kayak gini ya. Sekarang kita cek ya, ini kan kosong ya, tidak ada HTML. Jadi ketika teman-teman refresh ya, maka HTML-nya menjadi utuh seperti ini ya. Oh ya, ada saya lupa, harusnya ditambahkan ini body dan tutup HTML. Oke, ini bisa kita perbaiki lagi, kita enter biar lebih rapi kayak gini. Oke, kayak gini ya. Sekarang maka menjadi HTML yang lebih rapi ya. Oke, sudah ada ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menuliskan kode yang tadi berulang kali ya, karena kita sudah buat fungsinya tadi di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apa ya? Ya, tadi kita sudah masuk di explode, sekarang kita masuk di implode. Jadi apa sih implode itu? Untuk implode tuh kayak gini nih fungsinya. Misalnya teman-teman, di sini saya sudah buat sebuah variabel baru, beberapa variabel array ya. Data ya. Mana data ini, data indeks ke 0 ya. Isinya misal buah ya. Kayak gini saja nih. Buah array ya, kayak gini. Dalam buah itu ada apel, ada anggur, ada pisang ya. Ketika teman-teman ingin memanggil, misalnya ada 1000 data, ingin memanggil sebuah data ini dalam satu teks, teman-teman cukup melakukan fungsi explode ya, kayak gini. Misal explode ya, gabung kayak gini. Implode, teman-teman ingin menambahkan apa sih pemisah di antara setiap variabel ini. Misal kita ingin tambahkan pemisah garis tengah ya, kayak gini ya. Kemudian koma, parameter kedua yaitu adalah nama arraynya buah. Oke, sekarang tinggal kita echo gabung ya, dan kita lihat hasilnya, cek, maka akan ini ya, akan tergabung ya. Jadi ketika teman-teman punya banyak data di sini, misal ayam, kambing ya. Oke, set. Oh, sini ya belum ada ya. Oke, sekarang kita cek, maka langsung ada aspirasinya. Apa sih kemarin kan kita sudah mempelajari yang namanya for each ya. Apa sih bedanya kalau teman-teman menggunakan for each? Boleh ya, tapi di sini sudah ada fungsi yang memudahkan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan implode ya. Kalau teman-teman ingin mengganti separasinya menjadi bintang ya, kayak gini. Oke, jadi nanti langsung terjadi kayak gini nih. Oke.